Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kali ini saya Gepri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri dengan judul Mencari Bunga Liar di Hutan Angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu dong tombol subscribe-nya, biar subscribernya nambah gitu loh. Kasihan subscribernya gitu-gitu terus. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Akhir-akhir ini bunga menjadi topik hangat di mana-mana. Orang-orang berbicara tentang bunga di mana saja. Tidak hanya terbatas kalangan ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Bapak-bapak juga sekarang sudah ikutan membicarakan soal bunga. Janda bolong, Aglonema, keladi hutan, dan banyak lagi bunga-bunga yang mereka bicarakan. Harganya bikin pusing kepala orang-orang yang kantongnya kurang buncit. Tapi walaupun kantong mereka kempes, entah apalah yang membuat mereka begitu berambisi untuk memenuhi halaman depan rumah mereka. Sekurang-kurangnya teras rumah mereka. Bahkan ada yang tak punya teras. Namun mereka tetap ingin menyusun pot-pot bunga di sana. Harga-harga bunga itu sering membuat anak-anak mereka kena cubit sebab kekurangan jajan. Uang jajan mereka banyak yang dipakai untuk membeli bunga-bunga. Terkadang yang mereka beli itu hanyalah rumput liar yang berwarna-warni. Namun itulah euforia bunga yang berlaku saat ini. Banyak petani sayuran yang berubah profesi menjadi petani bunga. Ada juga bapak-bapak yang dulu berprofesi sebagai pedagang sayuran, sekarang berubah profesi menjadi pedagang bunga. Bahkan orang-orang yang berjualan menggunakan mobil pick up, biasanya hanya semangka lah yang mereka jual. Sekarang belakang mobil mereka itu dipenuhi oleh bermacam-macam bunga yang harganya Namun alhamdulillah banyak juga dari ibu-ibu yang cerdas mendapatkan hasil yang luar biasa dari tanaman mereka tersebut. Hanya sebatang bunga liar yang tumbuh di dalam pot mereka, tapi langka. Bisa mereka jual mencapai 500.000 bahkan jutaan. Keladi hutan umpamanya. Yang biasanya keladi hutan ini hanya diambil daunnya untuk makanan sapi, babi, ataupun kambing dan hewan-hewan ternak lainnya. Tapi sekarang kalau yang warnanya aneh-aneh dan mengkilat, sapi-sapi sepertinya harus gigit jari. Karena keladi tersebut mampu meraup uang hingga ratusan ribu. Sayang kan kalau uang ratusan ribu itu harus diberikan hanya kepada sapi. Hewan-hewan ternak itu cukuplah diberi rumput biasa atau keladi gatal saja. Karena apapun makan mereka, daging mereka harganya tetap segitu-gitu juga. Bagus kan
keladi hutan ini dijual dengan harga ratusan ribu. Bonus gitu loh. Ilham dan Sudir tidak mau melewatkan momen ini. Setiap hari mereka pergi ke hutan untuk mencari keladi hutan dan dijual kepada agen-agen bunga yang bertebaran di sepanjang jalan raya. Tapi akhir-akhir ini hasil mereka berkurang drastis karena terlalu banyak orang-orang yang pergi mencari bunga liar ke dalam hutan. Akhirnya Ilham dan Sudir memutuskan untuk pergi saja ke dalam hutan yang berada di sebelah utara kampung mereka. Hutan ini merupakan hutan larangan yang sangat angker dan berbahaya. Tidak ada seorang pun yang berani masuk ke sana. Namun karena tidak adanya orang masuk ke sana berarti banyaklah bunga-bunga liar yang tumbuh di sana, membuat Ilham dan Sudir tergiur. Mereka membayangkan seandainya mereka mendapatkan bunga-bunga langka di sana, tentulah kantong mereka akan buncit. Akhirnya Ilham dan Sudir masuk ke dalam hutan angker itu untuk mencari bermacam bunga yang dianggap bisa menjadi duit. Ham, kita jalan arah kemana ya? Kata Sudir setelah mereka berada di dalam hutan angker tersebut. Kita ambil jalan menuju tengah saja, Dir. Kita lurus saja biar nanti gampang keluarnya. Oke bos, kata Sudir pula. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tengah hutan. Hampir 1 jam mereka berjalan, belum ada lagi bunga yang dianggap antik untuk mereka bawa pulang. Tiba-tiba saja turunlah hujan yang sangat lebat sekali, membuat Ilham dan Sudir harus mencari tempat untuk berlindung. Akhirnya mereka berlindung di bawah sebatang pohon yang amat rindang. Saking rindangnya pohon ini membuat tubuh Ilham dan Sudir betul-betul tidak disentuh oleh air hujan sedikit pun, sehingga mereka merasa nyaman di sana. Hujan mulai reda, sekarang tinggallah gerimis-gerimis saja. Namun matahari sudah bersinar dengan amat panasnya. Hujan dan panas sama-sama menyerang permukaan bumi saat ini. Jam sekarang sudah menunjukkan pukul 12 pas. Sudir dan Ilham berencana untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi mereka terhenyak seketika mendengar ada suara ribut-ribut di arah depan sana. Arah suara itu menuju ke arah mereka, membuat mereka tercengang hingga mereka menunda perjalanan. Suara itu semakin dekat, semakin dekat. Seharusnya orang-orang yang ribut itu sudah berada di depan mereka saat ini. Tapi di depan mereka tidak ada apa-apa. Namun suara itu jelas sekali mereka dengarkan. Mereka mendengar jelas sekali ada suara anak-anak yang bernyanyi-nyanyi. Ada juga suara bayi yang menangis, suara ibu-ibu, dan suara nenek-nenek. Tapi sama sekali tidak terlihat wujudnya. Makin lama suara itu semakin dekat dan perlahan-lahan kembali menjauh. Tiba-tiba Sudir terkejut dan mencubit pinggang Ilham. Ham, itu lihat, ada anak-anak di depan sana berjalan menuju ke depan. Ilham pun memasang matanya benar-benar. Ilham melihat ada beberapa orang anak berjalan dengan riangnya sambil bernyanyi-nyanyi ke arah tengah hutan.
Anak-anak itu didampingi oleh ibu-ibu dan seorang nenek tua. Mereka berjalan santai saja seolah-olah tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka sudah mengarah ke tengah hutan sana, tapi mereka tidak terlihat ketika datang tadi. Ilham mulai merinding, apalagi Sudir. Cuma Ilham ini mentalnya agak lumayan lah, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti ibu-ibu dan anak-anak yang berjalan menuju ke tengah hutan sana. Dengan mengendap-endap, Ilham dan Sudir mengikuti rombongan orang itu menuju ke tengah hutan. Ham, aku tidak melihat jejak mereka, padahal tanah ini becek sekali loh, Ham. Ilham kemudian memperhatikan tanah yang tadi jelas-jelas dilalui oleh rombongan ibu-ibu dan anak-anak itu. Benar, tak ada sedikit pun tanah tergores oleh kaki mereka. Padahal mereka betul lewat di situ. Ini sudah pasti demit ini, Ham. Ayo kita keluar saja. Akhirnya Sudir memutuskan untuk keluar saja dari hutan ini. Tanggung Dir, tanggung, kita ikuti saja dulu kemana mereka. Ilham nampaknya kurang setuju dengan keinginan Sudir itu. Mau tak mau, Sudir harus ikut juga Ilham masuk ke tengah hutan mengikuti rombongan orang-orang yang tidak meninggalkan jejak kaki itu. Mereka berhenti. Coba perhatikan, mereka makan sesuatu, Ham, berebutan sepertinya. Masa iya sih, Dir? Tuh, coba kau perhatikan. Benar saja. Rombongan orang-orang tadi sedang menggerogoti sesuatu. Ilham dan Sudir berusaha mendekati. Alangkah terkejutnya Sudir dan Ilham ketika mereka melihat rombongan ibu-ibu dan anak-anak tadi berebut memakan bangkai babi yang sudah bau. Sontak saja aroma di sekeliling mereka berubah menjadi aroma bangkai yang sangat busuk sekali. Terdengar oleh Sudir, bunyi kepak-kepak lalat hijau berterbangan mendengung-dengung ke sana sini hingga salah satu di antaranya mendekati mereka. Jarak antara Ilham, Sudir, dan orang-orang yang sedang berebut makan bangkai babi itu tak akan lebih dari 10 meter. Mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana lahapnya orang-orang itu menyobek-nyobek bangkai babi yang sudah rapuh. Ilham mual, ingin muntah, namun Ilham berusaha menahannya. Tampak sekali daging babi itu sudah rapuh, sudah busuk, tidak keras lagi, hingga mereka gampang saja mencakar-cakarnya dengan tangan dan memasukkan ke dalam mulut. Bahkan ada juga di antara anak-anak itu yang menangkap lalat hijau yang berterbangan di sana, lalu memasukkan ke dalam mulut. Ada juga yang mengambil satu persatu belatung yang berserakan di sekitar bangkai babi itu. Lalu dikumpulkannya dan diberikan kepada adiknya yang masih kecil di dalam gendongan sang ibu. Anak kecil yang berada dalam gendongan itu ketawa-ketawa sambil melumat belatung-belatung yang tadi diberikan oleh abangnya. Nenek tua yang tadi bersama mereka langsung saja menempelkan bibirnya pada mata babi yang sudah membengkak. Lalu dia menyedot
mata babi yang sudah busuk itu hingga tercabut. Mata itu menyumpal mulutnya. Dengan lahapnya nenek itu mengunyah dan mengemut-emut mata babi yang berbelatung itu dengan bahagia. Ilham dan Sudir tak tahan lagi menahan mual di perut mereka. Tapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Takut nanti mereka pula yang akan dicomot-comot seperti bangkai babi itu. Ilham dan Sudir terkejut bukan main ketika salah satu di antara anak yang sedang menggerogoti bangkai babi itu menunjuk ke arah mereka, membuat nenek yang sedang asik mengunyah-unyah mata babi itu melotot kepada Ilham dan Sudir. Ilham buru-buru menarik tangan Sudir dan kabur meninggalkan tempat persembunyian mereka. Mereka sangat ngeri sekali melihat mata nenek yang melotot kepada mereka. Ilham dan Sudir menghamburkan diri kabur meninggalkan rombongan pemakan bangkai itu. Akhirnya mereka bisa lari agak jauh walau kedua kaki mereka tidak utuh lagi karena sudah tercabik-cabik oleh banyaknya duri yang tajam-tajam di sepanjang hutan yang mereka lalui. Maklumlah hutan liar, tak ada seorang pun yang masuk ke sini, hanya mereka lah yang nekat. Kenapa harus lari? Nenek tidak akan mencelakakan kalian. Ayo, kumpul dekat cucu-cucu nenek di sana. Ada hidangan lezat. Mari, mari. Ilham dan Sudir terhenyak, tidak bisa melanjutkan lari mereka karena nenek yang tadi melahap mata bangkai babi sudah berada di depan mereka. Di tangannya tampak tangan babi yang baunya nauzubillah. Sementara lalat hijau masih saja menggerobuti tangan babi yang sudah busuk di tangan nenek itu. Dengan gembiranya nenek itu mengacung-acungkan tangan babi yang berbau itu ke arah mereka, membuat Sudir dan Ilham menggidik. Mau tak mau mereka harus putar haluan karena nenek itu berada di depan mereka, mengacung-acungkan tangan babi yang sudah busuk dan berbelatung itu ke arah mereka. Ampun, Nek, ampun. Ke kami tidak niat jahat. Ke kami cuma secari berbunga, Nek. Jangan ganggu kami, Nek. Ampun. Sudir menangis berhibah-hibah kepada nenek yang selalu saja mengacung-acungkan tangan babi yang sudah busuk itu. Tak bisa ditahan oleh Sudir. Celananya kontan saja basah hingga airnya menetes-netes hingga ke tanah. Ilham yang melihat itu tak sanggup tertawa karena celananya juga sudah basah dari tadi. Hehehe, jangan salah sangka. Nenek tidak jahat, Dok. Ayo ikut kami ke rumah nenek. Ilham menggidik, rasa takutnya bertambah berkali-kali lipat. Tapi walaupun kakinya tidak bisa dilangkahkan, namun wajahnya amatlah tidak mau disodok-sodok oleh tangan babi oleh nenek.
Tangan babi itu sudah busuk, berbelatung, bernanah, dan baunya jangan ditanya. Sekarang Ilham dan Sudir sudah terduduk di depan bangkai babi yang sudah tak berapa lagi dagingnya, karena sudah hampir habis digerogoti oleh cucu dan anak-anak nenek itu. Mau tak mau Ilham harus menahan napas, begitu juga dengan Sudir. Tapi apa boleh buat, untuk melarikan diri mereka tidak punya kesempatan. Ilham dan Sudir akhirnya digiring memasuki sebuah gua yang cukup lebar. Di dalam sana tampak terang sekali. Rupanya ada lubang di atas gua itu hingga bisa untuk matahari masuk ke dalam, membuat suasana di dalam gua cukup terang. Ilham dan Sudir dipersilakan duduk pada sebuah batu di pojok gua. Lalu nenek itu menghidangkan buah-buahan kepada Ilham dan Sudir. Nampaknya nenek itu baik juga, tapi tak berani Ilham makan buah-buahan yang disajikan oleh nenek, karena bekas-bekas bangkai babi yang belepotan di tangan nenek lengket pada buah yang dihidangkan oleh nenek itu kepada mereka, membuat perut mereka tambah mual saja. Silakan, silakan dinikmati. Itu hasil alam loh, Nduk. Enak, manis. Terima kasih Nek. Tetapi kami sedang puasa hari ini, Nek. Jawaban cerdas keluar dari mulut Sudir membuat Ilham bersyukur benar-benar atas kecerdasan Sudir. Iya Nek, kami sedang puasa hari ini, katanya pula. Oh begitu ya. Tidak apa-apa, nanti dibungkus saja, dibawa pulang ya Nduk ya. Ilham bagaikan mendapat jiwanya kembali setelah mendengar ucapan nenek itu. Alangkah senang hatinya ketika nenek itu mengatakan bahwa buah-buahan itu boleh mereka bawa pulang nanti. Artinya mereka akan segera dibebaskan, membuat Ilham dan Sudir cerah mukanya. Apa toh yang kalian cari di hutan ini, Nduk? Kata nenek itu kemudian kepada mereka. Kami mencari bunga keladi hutan, Nek. Bukannya apa-apa ya, Nduk ya. Sebenarnya di hutan ini banyak sekali keladi-keladi hutan, Nduk. Tapi nenek takut kalau kalian membawa bunga itu keluar nanti, besok akan banyak lagi orang-orang yang datang ke sini untuk mencari. Jadi maaf Nduk ya, sebaiknya tak usahlah nenek beri kalian. Maafkan nenek Nduk. Tidak apa-apa Nek, tidak apa Nek. Kami asal bisa pulang dengan selamat saja. Kami sudah senang sekali Nek. Terima kasih Nek, kata Sudir kepada nenek yang duduk di depannya itu. Jangan takut, jangan takut. Kami tidak pernah mengganggu bangsa manusia. Jadi nenek ini bangsa apa ya Nek? Sudir tampak takut sekali mendengar ucapan nenek itu. Kami ini
gerombolan jin penunggu hutan ini ndek. Tapi kami tidak mengganggu manusia selagi manusia-manusia itu tidak mengganggu kami. Terima kasih nek, terima kasih nek. Apa kami boleh pulang sekarang nek? Tunggulah sebentar, cucu nenek sedang memetik buah-buahan untuk kalian bawa pulang. Tak usah repot-repot nek, tak usah. Tapi tak lama kemudian tampaklah beberapa orang cucu nenek yang tadi melahap bangkai babi berbelatung itu membawa beberapa tangkai buah-buahan hutan untuk diserahkan kepada Ilham dan Sudir. Mau tak mau, Ilham dan Sudir menerima buah-buahan tersebut. Nah, bawalah buah-buahan ini pulang. Lain kali jangan masuk lagi ke sini ndak ya. Nanti takutnya kalian ketemu sama cucu-cucu atau anak-anak nenek. Mereka sering usil. Lalu mereka pun keluar meninggalkan hutan yang amat mengerikan ini, terutama pemandangan yang tadi mereka lihat. Dengan tergopoh-gopoh, Ilham dan Sudir keluar meninggalkan hutan hingga akhirnya mereka bisa bernapas lega. Tapi penderitaan mereka belum berakhir, sebab di ujung jalan sana nampaknya ada seorang anak kecil yang berdiri menghadang mereka. Di sisi kiri kanan bibirnya tampak taring. Dia tersenyum kepada Ilham dan Sudir. Sudir dan Ilham menghentikan langkahnya. Tapi sayang, anak itu mendekat kepada Ilham dan Sudir, membuat mereka menggigil lagi. Perlahan anak kecil yang tadi menghadang jalan Ilham dan Sudir berjalan mendekati Ilham dan Sudir, membuat Ilham dan Sudir gemetaran. Namun anak itu tampak tersenyum kepada mereka. Tapi yang namanya orang-orang ini sudah ketakutan dari tadi, senyum anak itu tidaklah berarti bagi mereka. Hanya rasa takut yang ada di hati mereka saat ini. Perlahan anak itu mengeluarkan sebuah bungkusan dari balik punggungnya, lalu diserahkan kepada Ilham dan Sudir. Ternyata yang diberikannya adalah terompah Ilham dan Sudir yang tadi tertinggal di dalam gua. Terima kasih dek, kata Sudir spontan setelah menerima sendalnya dari anak kecil itu. Anak kecil itu hanya tersenyum saja lalu menghilang. Anak itu sudah pergi dir. Kenapa kamu masih ngompol? Kelepasan hap. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Janganlah kita menganggap enteng kata-kata orang-orang tua, sebab mereka berkata pastilah ada dasarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.